Halo semuanya, berjumpa lagi dengan XX1Zone di sini. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sebuah film yang berasal dari India. Film ini berjudul Helmet, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah helm. Namun sayangnya film ini tidak menceritakan tentang helm, melainkan menceritakan tentang sebuah alat kontrasepsi yang sering kita kenal itu condom. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Lucky berpacaran dengan seorang perempuan yang ayahnya merupakan orang kaya, namanya Rupali. Namun sayangnya ayah Rupali tidak merestui hubungan mereka karena tokoh utama kita yaitu Lucky merupakan yatim piatu dan miskin. Lucky berusaha melakukan segala cara supaya bisa mendapatkan uang banyak agar dia bisa direstui oleh ayah Rupali. Akan tetapi ternyata usahanya itu gagal sampai dia berpikir untuk mencari jalan lain yaitu dengan mencuri. Ia mencuri sebuah truk barang di mana dia mengira di dalam truk itu mengangkut alat-alat elektronik. Namun setelah dia dan temannya berhasil mencuri isi truk itu, ternyata isinya bukanlah barang yang mereka harapkan, melainkan tumpukan condom. Menurut pengakuan dari sutradara dan penulisnya, film ini dibuat dengan harapan untuk menjadikan edukasi bagi masyarakat, khususnya di negara India yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oke, mau tahu gimana cerita lengkap dari film ini? So, langsung saja, ini dia ceritanya. Film berawal menunjukkan populasi di India yang membludak karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan terancam akan menjadi negara berpenduduk terbanyak di dunia. Berkaitan dengan peristiwa itu, para relawan NAP yang menyadari kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan condom merasa sangat terbebani dengan keadaan negaranya saat ini sehingga memutuskan untuk melakukan survei lapangan di sebuah kawasan yang disebut Rajanagar. Para relawan itu mengetuk satu persatu rumah warga secara terang-terangan untuk menanyakan apakah dia menggunakan condom. Secara spontan, mereka mendapatkan beberapa pukulan dari masyarakat yang tersinggung dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Dan film pun baru saja dimulai. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yaitu Lucky. Dia merupakan seorang vokalis sebuah band yang mengisi acara-acara pernikahan. Dia berpacaran dengan seorang wanita cantik anak orang kaya bernama Rupali. Hari itu setelah pertunjukan Lucky selesai, rencananya mereka akan berduaan dan melakukan hubungan di kamar. Namun sayang sekali saat itu Lucky tidak sedang membawa condom, sehingga dia terpaksa disuruh oleh Rupali untuk membelinya dulu karena Rupali tidak mau hamil di luar nikah. Dia pun pergi keluar untuk mencari condom, lalu bertemu dengan sebuah apotek terdekat dan dengan percaya dirinya dia mengatakan dengan jelas bahwa dia mau membeli condom yang ekstra besar. Walaupun ada beberapa orang yang terlihat sedang berada di apotek itu, sehingga mereka tampak terkejut. Sayangnya itu hanyalah khayalan dia saja, walaupun kenyataannya dia tidak berani mengatakan kepada petugas apotek bahwa dia menginginkan condom. निरोध नहीं नहीं निरोध निरोध थोड़ी निरोध कौन देता है ये डिओड्रेंट. Karena tidak berani meminta condom di hadapan orang-orang, akhirnya dia pun kembali pada Rupali dengan membawa banyak jenis barang, namun bukan condom. Berdasarkan hal tersebut, yang tadinya mau enak-enak akhirnya nggak jadi. Keesokan paginya, modal nekat, dia memberanikan diri untuk menemui ayahnya Rupali dan mengatakan kalau dia sangat menyukai anaknya dan berniat akan menikahinya. Sayangnya ayah Rupali tidak merestui hubungan mereka dan memilih untuk menjodohkan Rupali dengan pria lain yang siap dari segi materi maupun pendidikan, dibandingkan dengan Lucky yang hanya lulusan SMA dan berpenghasilan kurang. Setelah dari sana, dia pun berusaha untuk mendapatkan uang dengan cara meminjam pada orang-orang yang ia kenal dan mencari pekerjaan. Namun usaha itu tidak berhasil sehingga dia mulai putus asa, harus bagaimana lagi supaya dapat uang. Lalu di suatu pantai, tak sengaja dia melihat segerombolan anak-anak yang tengah mencuri minuman botol di sebuah mobil yang berjalan. Dari sana tiba-tiba saja pikirannya tertuju pada hal-hal pencurian. Dia mengajak temannya yang bernama Minus untuk melakukan pencurian. Karena si Minus ini mempunyai gangguan pendengaran dan otaknya agak loading, dia pun memutuskan untuk mencari lagi rekan kerjanya yang lain yang bisa diajak mencuri. Di lain tempat, teman band Lucky yang bernama Sultan sedang dalam masalah. Menurut info, ternyata Sultan itu pernah meminjam uang pada seseorang untuk modal membuka usaha ternak ayam.
dan orang ini yang bernama Banti menagih uangnya untuk dikembalikan. Kebetulan hari itu Lucky dan Minus datang dan melihat Sultan yang sedang ditagih hutang oleh Banti. Melihat peluang tersebut, akhirnya Lucky pun menjelaskan pada Sultan bahwa rencana dia untuk mendapatkan uang secara singkat yaitu dengan cara mencuri. Dia sering melihat beberapa truk hilir mudik dari kota ke kota lain membawa barang-barang berlabel checkered yang berisi benda elektronik. Lucky tahu kalau minggu depan truk itu akan kembali hilir mudik untuk membawa barang dan mereka berniat untuk mencegat dan mengambil barang-barang tersebut. Karena situasi sekarang Sultan sangat membutuhkan uang, akhirnya dia pun menyetujui ajakan dari Lucky untuk mencuri barang-barang tersebut. Lucky dan kedua rekannya mengunjungi salah satu teman Lucky yang bekerja di perusahaan checkered. Dia sengaja menanyakan mengenai informasi rute yang akan dilalui oleh truk ekspedisi itu tanpa ada rasa curiga dari temannya ini. Singkat cerita, waktunya tiba, mereka pun sudah siap di tempat dengan menyamar sebagai polisi. Tak lama truknya pun datang, mereka langsung melakukan aksinya dengan menahan truk itu supaya berhenti. Mereka menghentikan truk itu dengan alasan ada pemeriksaan khusus. Polisi gadungan ini menanyakan beberapa hal untuk mengalihkan perhatiannya, sementara itu Minus dan Lucky yang beraksi untuk memindahkan barang-barang tersebut. Ketika diangkat, Lucky sangat heran kenapa kotaknya ini sangat ringan. Namun mereka tetap melanjutkan pencurian itu. Setelah pencuriannya berjalan lancar dan truk itu pergi, mereka pun menyimpan semua kotak itu di kandang ayam milik Sultan dan menyambut keberhasilan itu dengan gembira. Namun setelah kotak itu dibuka, betapa kecewanya mereka kalau yang mereka curi ternyata berisi paket condom dalam berbagai jenis dan rasa, bukan benda yang mereka harapkan. Dari sini mereka pun memutar otak bagaimana caranya supaya mereka tidak ketahuan mencuri. Lucky pun mendapat ide untuk menjual semua condom-condom ini ke orang-orang. Mereka mulai menawarkan barang itu pada apotek shampoo yang pernah dikunjungi Lucky kemarin. Nah, karena mereka was-was kalau shampoo nanti menanyakan tentang dari mana asal-usul semua condom-condom ini, Lucky pun mendapat ide untuk menutup wajahnya dengan helm. Nah, dari sinilah asal-usul judul film ini. Lucky pun berpura-pura menjadi orang lain dan mulai menawarkan produk condom ini padanya. Dia menjual harga condom itu setengah dari harga normal. Sayangnya, karena condom-condom shampoo juga belum laku, dia pun menolaknya. Mengingat di sana orang-orang tidak terlalu tertarik dengan condom, mereka mulai menyerah dan Sultan membuang sebungkus condom itu ke jalan. Tak lama setelah diperhatikan, ternyata ada orang yang diam-diam mengambilnya. Dia mencoba membuangnya lagi dan tanpa seorang kakek-kakek yang merupakan ayahnya Minus diam-diam mengambil condom itu. Dari sana mereka menyimpulkan kalau orang-orang itu menginginkannya. Tak lama dari belakang muncul Rupali yang mendengar pembicaraan mereka. Karena kaget, tak sengaja mereka pun menjatuhkan condom itu dan akhirnya Rupali pun tahu apa yang sedang mereka lakukan. Di lain tempat, sopir truk ekspedisi kemarin yang merasa rugi setelah barang-barangnya dicuri terlihat sedang melaporkan peristiwa pencurian itu pada polisi. Dia menceritakan kejadian tersebut secara detail sekaligus termasuk ciri-ciri orang yang sudah merampoknya dan langsung dibuatkan sketsa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Berdasarkan kejadian kemarin, pantas saja kenapa condom di sana tidak laku. Itu disebabkan karena orang-orang di luar sana ternyata bukan tidak suka dengan condom, melainkan mereka hanya malu untuk memintanya. Dari sana Lucky pun mendapatkan ide untuk menawarkan langsung condom-condom itu pada masyarakat. Keesokan paginya mereka pun mulai berpencar ke berbagai tempat untuk mencari target orang yang cocok untuk menawarkan condom itu. Tak sengaja Lucky bertemu dengan sepasang suami istri yang tengah bertengkar dan dikerumuni oleh banyak orang. Sepasang suami istri ini mempunyai 5 orang anak dan si istri ini memprotes kepada suaminya bahwa tugasnya lebih berat karena mengurus rumah tangga dan kelima anaknya daripada tugas suaminya yang hanya merupakan seorang tukang pangkas rambut. Itu pun dalam sehari paling banyak dapat 10 orang. Melihat pemandangan tersebut, Lucky pun sempat berpikir bahwa dialah orang yang tepat untuk ditawarkan produk condom ini. Dia pun masuk ke sana dengan menggunakan helm dan mengaku kalau dia berasal dari perusahaan helmet dan menyebut dirinya malaikat. Dia mulai menawarkan barangnya kepada orang ini layaknya seorang sales profesional.
Dengan menjual barang setengah harga, laki pun memberikan satu bungkus untuk dijadikan sebuah sampel dan bayarannya nanti saja. Setelah menggunakan alat itu, ternyata si tukang pakas ini mengalami perubahan drastis dalam rumah tangganya. Yang awalnya sering bertengkar, kini mereka hidup harmonis dan penuh cinta. Lalu suatu hari laki pun datang lagi pada orang ini, dan kali ini dia memberikan 100 bungkus padanya untuk dijual lagi pada orang lain dengan harga kantong dan untung yang banyak. Melihat usahanya berhasil, sekarang tinggal giliran temannya yaitu Sultan untuk mencoba keberuntungannya. Dia pergi ke tempat di mana orang-orang sering menonton film seperti bioskop, namun bedanya tempat itu agak lebih ke film-film khusus dewasa. Dia pun mulai menawarkan barang itu untuk dijual lagi pada petugasnya dengan iming-iming untung yang cukup besar. Setelah sekian lama mereka mengobrol, akhirnya petugas ini pun menyetujui dan dia pun langsung membagikan produk itu kepada orang yang sedang menonton film di dalam. Melihat reaksi dari para pelanggannya, petugas ini pun mulai ketagihan dan dia minta produknya untuk dikirim lebih banyak. Sementara itu, di lain tempat terlihat para polisi sudah menempelkan poster-poster mengenai pencuri yang sudah mencuri kotak yang berisi condom tersebut. Laki juga menjual beberapa produknya ke sebuah tempat di mana orang-orang sering mengadakan pernikahan di tempat itu. Dia menawarkan kepada salah satu petugasnya supaya membantunya menjualkan produknya dengan untung yang lumayan. Setelah mereka setuju dan memiliki hubungan bisnis, tak lama dia mendapatkan telepon dari Rupali bahwa pernikahannya akan dipercepat dalam 4 bulan. Walaupun Rupali sudah melakukan berbagai cara supaya pria yang dijodohkannya tidak mau dengannya, namun usahanya itu tidak berhasil. Karena Rupali hanya mencintai laki, dia pun berencana akan membantu menjualkan produk condomnya pada orang lain supaya laki bisa cepat mendapatkan uang. Nah, kebetulan salah satu pembantunya Rupali ternyata mempunyai sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan banyak. Dia menawarkan produk itu padanya supaya dijual lagi, tentunya dengan imbalan yang cukup besar. Melihat peluang bisnis itu, orang mana yang tidak mau dapat untung yang banyak, ditambah lagi tanpa modal sepeser pun. Setelah pembantunya setuju, dia pun mulai mengiklankan produk itu di grupnya hingga tak butuh waktu lama, ternyata pembantu ini mendapatkan respon yang lumayan mengejutkan dari teman-teman di grupnya, sehingga dia pun kebanjiran pesanan. Kemudian ketika mereka akan mengambil stok penyimpanannya di kandang ayam, dia kaget karena kotak-kotak itu tidak ada di sana dan kandang itu kosong. Mereka sempat bertengkar dan menyalahkan Sultan karena Sultanlah yang mempunyai kunci kandang ayamnya. Melihat barang-barangnya hilang, Rupali pun berniat akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Mengingat barang-barang itu juga merupakan barang curian, Laki dan Sultan pun mencegah Rupali supaya untuk tidak melaporkannya, karena posisi di sini Rupali juga tidak mengetahui asal-usul kotak tersebut. Tak lama Sultan pun mendapat telepon dari Banti kalau sebenarnya Bantilah yang sudah mengambil kotak-kotaknya. Itu dilakukan sebagai ganti rugi karena Sultan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Banti mengancam akan menjual semua kotak itu jika Sultan tidak bisa membayar hutangnya malam ini. Terpaksa Laki dan Sultan pun mengunjungi tempat Banti untuk mengambil kembali kotak mereka. Sayangnya Banti tidak mengizinkan mereka mengambil kotak-kotaknya sebelum hutang Sultan dibayar lunas. Lalu mereka pun membuat kesepakatan kalau Banti akan memberikan kotaknya sebagian untuk dijual, namun hasil penjualannya harus diberikan kepada Banti. Karena sebelumnya Banti belum sempat mengecek isi kotaknya, dia pun bertanya kepada Laki dan Sultan mengenai isi kotak tersebut. Setelah mengetahui isi semua kotak itu ternyata kumpulan condom, Banti pun mengajak mereka ke suatu tempat hiburan yang penuh dengan perempuan tunasusila. Banti menawarkan produk itu pada seorang wanita pemimpin mereka. Setelah lumayan lama mereka berdiskusi tentang perlunya memakai condom, akhirnya si wanita ini pun mau untuk diajak bisnis. Semakin lama mereka menjajakan dagangannya, semakin terkenal pula perusahaan yang mengakui helmet ini. Orang-orang mulai menawarkan dirinya untuk bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Mereka menyebar ke segala penjuru menjajakan dagangannya pada orang-orang supaya bisa meraup untung yang banyak. Laki selaku tangan pertama merasa terbantu sekaligus mendapatkan keuntungan yang meningkat dan lebih cepat mendapatkan uang supaya bisa menikahi Rupali dan memulai membentuk bandnya sendiri. Namun di balik kesuksesan itu, resikonya juga semakin besar mengingat condom-condom itu merupakan hasil curian. करवा करके
कल आपके पास भिजवा दूंगा। थैंक यू। जय Mendengar kalau Lucky sudah mempunyai band, ayah Rupali merasa khawatir dengan anaknya karena apabila Lucky sudah resmi mendapatkan bandnya, maka akan sangat sulit untuk menjodohkan Rupali dengan orang lain. Kemudian suatu hari, masih ingat dengan tukang pangkas yang anaknya 5, dia mendapatkan seorang pelanggan yang rambutnya tidak dipotong. Si tukang pangkas ini tidak mengetahui kalau pelanggan ini merupakan temannya Lucky yang bekerja di perusahaan Checkcard yang truknya dicuri oleh Lucky. Dia menawarkan produk condomnya pada orang ini dengan harapan supaya orang ini bisa membelinya. Dia pun membuka kardusnya dan si pria ini tahu kalau tulisan Checkcard itu merupakan produk dari perusahaannya yang dicuri. Tanpa basa-basi, si tukang pangkas ini pun diinterogasi oleh polisi dan ditanyai mengenai asal-usul produk condomnya itu. Si polisi menyuruhnya untuk menelpon Lucky dengan alasan dia memesan barang yang lebih banyak. Sontak saja Lucky pun yang mendengarnya merasa senang saat semua barangnya akan diambil oleh si tukang pangkas ini. Dia akan mengantarkan produknya malam hari sekitar pukul 9 di tempat yang sudah ditentukan. Menjelang malam, Lucky pun mengadakan pertunjukan pertamanya dengan bandnya di sebuah pernikahan. Sementara yang mengantarkan barang pada si tukang pangkas itu adalah Sultan dan Maynes. Setelah aksinya ketahuan, Sultan dan Maynes pun berusaha kabur dan dikejar-kejar oleh para polisi. Mereka pun tertangkap dan langsung dibawa oleh polisi menuju ke tempat pertunjukan Lucky. Setelah melihat kedua temannya ditangkap, Lucky pun berhenti bernyanyi. Mendengar kabar dari polisi, ayahnya Rupali langsung naik panggung menghampiri Lucky. Dia memberitahu semua orang bahwa Lucky sudah mencuri sebuah truk berisi condom. Secara spontan, Rupali pun merasa terpukul mendengar kabar tersebut. Mereka pun dibawa untuk diadili dan menjalani sanksi hukuman penjara. Suatu hari, Rupali pun mengunjungi Lucky di selnya. Karena Rupali merasa kecewa sebab Lucky tidak memberitahukan tentang pencurian itu padanya. Kemudian Lucky pun menceritakan tentang masa lalunya yang menyedihkan pada Rupali bahwa dulunya dia dibuang oleh orang tuanya di sebuah panti asuhan. Dibesarkan di sana dan setiap hari Minggu dia selalu berdandan agar rapi supaya ada orang tua yang mengangkatnya jadi anak mereka. Dia sangat iri ketika banyak anak-anak yang menemukan rumah baru. Namun dia tidak, sampai-sampai dia berpikir tidak ada orang yang menginginkannya. Dengan pengalamannya dan menjual condom, dia berharap bahwa di negaranya tidak akan ada lagi anak yatim. अगर लोग कॉन्डम खरीद पाते अनाथ बच्चों की संख्या कम होती। Lepas dari peristiwa itu, berita TV baru saja menyiarkannya dan menjadi perbincangan banyak orang. Salah satu relawan NAP yang mendengar kabar itu merasa tertarik dan terkejut kalau Lucky berhasil menjual condom dalam jumlah banyak. Hingga pemimpin NAP ini menyuruh teman-temannya untuk melakukan survei kembali ke lapangan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang terkena penyakit HIV, AIDS, aborsi, dan lain-lain. Singkat cerita, 6 bulan kemudian masa tahanan Lucky sudah habis. Dia disambut oleh Rupali yang sudah menunggunya, bahkan ayahnya pun datang untuk melihat Lucky. इतिहास में जाएगी। Para relawan NAP juga ada di sana. Mereka mengabarkan kepada Lucky bahwa survei yang ia lakukan sudah menghasilkan data bahwa kasus AIDS dan aborsi 80% turun drastis. Semua itu berkat perusahaan Helmet yang telah menjual condomnya. Dan ketika keluar, di sana sudah ada banyak orang yang menyambut kebebasan Lucky. Dan terlihat banyak juga yang memakai helm. Di scene terakhir ini, Lucky menyuruh mereka untuk membuka helm dan mengatakan sesuatu tanpa rasa malu, yaitu condom. Dan film pun berakhir. Oke, film ini mengingatkan kita untuk lebih bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan itu, kecuali memang kita sudah sah. Jangan sampai seperti pengalaman yang dialami oleh Lucky yang masa kecilnya ditelantarkan oleh orang tuanya di panti asuhan.
karena bisa saja dia merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan film-film yang lainnya hanya di channel XX1 Zone. Sampai jumpa.